Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau tadi ditanya nama siapa, saya menjawab saja Kopi Singkau Ungayo. Kopi Singkau itu nama keluarga. Panggilannya Ayong. Paling gampang. Kalau nama dulu orang tua saya memberi nama Arif Yong. Arif itu bijaksana, tapi pasar. Kalau Yong itu artinya Yong itu berani. Jadi saya itu orang yang tidak pernah kenal takut selama benar. Kalau salah tapi takut gimana? Materi ini dulu pernah saya bawakan bertahun-tahun yang lalu perihal pedoman hidup manusia. Dan kemudian Allah membuka rahmatnya sejak tahun 2009 ketika saya menerima Islam adalah agama yang hak. Nabi Allah hak, surga neraka hak. Dan air Zam-Zam pada waktu itu sebagai saksi saya, air Zam-Zam itu berwarna merah. Pada waktu saya di Mekah Al-Mukarramah mengantar mama saya pergi haji. Tidak ada hujan, tidak ada angin, mama minta diantar pergi haji. Jadi bagi saya ini adalah titik balik sebuah kehidupan. Kemudian dari panitia menyampaikan kepada saya nanti ini bertepatan dengan bulan Muharram ya. Ada yang harus khas Muharram. Muharram itu yang khas adalah tahun baru Islam. Kalau dulu saya urusannya misa atau pakai tes. Ya, agak keras ya. Yang belakang nanti. Jadi kalau dulu saya tanggal 31 Desember misa. Ya, misa itu ya pembicaraan perihal merasa bersyukur 1 tahun. Jadi tahun baru keesokan harinya. Demikian pula dengan 1 Muharram. Jadi pola atau pedoman hidup itu ada 2 yang berkaitan dengan hari bulan Muharram. 1 adalah rasa syukur. Maka nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam itu harus dimaknai kita sebagai rasa syukur sebagai hamba Allah. Maka sholatlah engkau sebelum disolatkan. Sholat harus menjadi wujud rasa syukur. Makanya tangi turu melek harus sholat. Ya syukur wujudnya sholat. Karena apa? Dibangunkan oleh Allah. Coba kalau tidur terus dari dibangunkan, pasti tahlilan malam harinya. Oleh karena itu, cerita ini menjadi titik balik kehidupan saya from zero to hero. Dari saya yang waktu itu terpuruk sampai kemudian alhamdulillah Allah memberikan kepada saya tadi yang ditanyakan apa arti CEO. Saya bisa membangun sebuah usaha. Rumah sakit saya bangun tanpa uang. Woman social check. Saya dikasih mama saya itu uang 100 juta yang sekarang sudah berkembang ribuan persen, dan itu hilang. Semua karena saya bukan anak raja. Kecuali kalau saya anak raja maka saya mencetak
kemudian buat perusahaan A, buat perusahaan B. Kalau kita menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hak disembah, itulah salah satu wujud rasa syukur. Dulu zaman sahabat, ya di waktu itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab bicara dengan para sahabat. Ini kalau mau balasi surat, ini mau tak pakai tanggalan apa? Yuk kita buatin ketenger. Bagaimana kalau dengan lahirnya Nabi, wafatnya Nabi? Bagaimana dengan hijrahnya Nabi? Bagaimana dengan ditunjuknya Nabi? Maka sahabat sepakat diambillah hijrah. Maka Sayyidina Umar mengatakan hijrah itu memisahkan yang hak dan yang batil, jadikan sebuah momentum satu Muharram sebagai awal tahun. Maka kalau sebagai awal tahun, hakikatnya adalah jenengan juga harus jadi orang baru. Sudah baik, tapi harus baru. Bahasanya kalau alat-alat itu mesti dikalibrasi. Sel-sel otak kita ini yang kalau sudah umur itu banyak yang soak, perlu diperbarui. Regenerasi. Maka hidup ini simple, buat mudah hidup ini. Jangan dibuat susah. Hutang banyak, ya tenang saja. Masalah rumah tangga, tenang saja. Anak, tenang saja. Karena semua grand design itu ada pada Allah selama kita berbuat benar. Saya tadi ke bank BCA, ketemu sama teman-teman non-muslim. Biasa kalau saya ke bank itu mesti diminta untuk memberikan petuah, walaupun mereka orang-orang non-muslim. Karena saya dulu belajar kitab mereka. Maka saya katakan, berbuatlah benar, maka engkau pasti berbuat baik. Engkau berbuat baik, belum tentu engkau berbuat benar. Lu kok bisa begitu, kok? Nah, saya kalau sana dipanggil kuku. Tapi bukan Kokorono Tomo. Ya, itu lagu tuh ya. Namanya Wahyu ya. Jadi kalau berbuat benar pasti baik. Yang baik begitu benar. Tanyalah mereka, kok bisa begitu? Anda pakai pakaian, iya, itu baik, tapi belum tentu benar. Dalam Injil Yohanes sudah dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, maka pakailah yang syar'i, tutuplah auratmu, ojo mbok buka. Lek mbok buka kan kok tak jawil. Ketawa lah mereka, kok bisa jawil lah, kamu ngiming-ngiming. Jangan salahkan kami dong orang laki-laki kalau kemudian Anda buka. Konotasinya demikian. Maka kemudian bagaimanakah kita ini harus hidup? Simple Bu. Hidup itu simple. Yang pertama, hidup itu ngibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini ibadah, semua ibadah. Melayani suami ibadah, melayani anak ibadah, teman ibadah, tetangga, saudara, orang tua lagi, semuanya bernuansa ibadah. Maka ketika bernuansa ibadah, jangan sampai salah. Jin pun ibadah. Yang pertama, jadi hidup itu patokannya simpel. 1 Az-Zariyat 56. Kedua, tirulah baginda Rasul Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik. Jangan mengatakan kita ini Ahlussunnah wal Jamaah tapi kelakuannya kamu sekali Rasulullah. Makanya ketika saya membawa jamaah pergi ke kota suci Madinah, ketika mereka berada di Raudhah, saya minta lihat di samping kita ada sosok manusia yang mulia. Rumahnya kecil, bahkan itu rumah pembelian dari mertua Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Jadi Rasul itu kaya raya? Enggak. Tapi begitu istri beliau, Ibunda Siti Khadijah, yang memang pedagang,
wafat Rasul, kemudian memiliki harta. Tapi hartanya yang dipakai itu apa? Perjuangan Islam, bukan untuk memperkaya diri. Beda dengan kita. Makanya kalau ke Rodo yang difikirkan adalah kalau mengaku umat Muhammad, mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, sedekahmu sak piro? Kita Rasul ibadahnya luar biasa, hidupnya sederhana. Kalau saya balikan, hidupnya luar biasa, kemalan, petentang, kemaru. Lah, karena merah itu dalam apa ya? Jombang Mojokerto Klambian pakai motor. Katanya Ustaz Fikri. Pokoknya jangan jombangan, ngadu, jangan. Aduh, wes. Sebab kalau warna merah ini dalam pengertian orang-orang Chinese, merah itu happy, bahagia. Makanya kalau orang menikah itu harus nuansanya merah. Makanya kantor kami Cahaya Madinah nuansanya merah sama emas. Beda, tapi itu hanya masalah warna. Yang paling penting apa? Akhlaknya. Gawe abang, kuning, biru, ireng. Tapi le akhlaknya tidak meniru Rasulullah. Ojo ngomong umati Rasul. Tuh nggih? Oke, lanjut nggih. Maka ketika rasa syukur sebagai salah satu pedoman kita, wa iza sana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Syukur itu tidak hanya cukup di mulut saja, yo lakono. Duwe anak syukur, dan punya anak syukur. Suami rewel syukur. Untung masih punya suami. Kan enggak timbul ya. Loh, semua harus maknanya syukur. Saya cerita, bulan Oktober tahun 2024 saya tertipu 3 M. Saya laporkan ke Polda. Begitu saya tidak syukur, gondok, ngamuk, akhirnya saya dibawa ke ICU. Semalam saya di ICU. Saya merenung, kalau saya terus-menerus marah, maka nanti karyawan saya bagaimana, keluarga saya bagaimana? Ya sudah, hikmah itu pasti ada. Kenapa kemudian Allah mentakdirkan saya ditipu? Mungkin saja kufur, dikai semua ke rezeki, bukan saya kurang, sedekah kurang, medit, wong yang medit ngono mati ninjen. Maka kemudian rasa syukur itu muncul. Terima itu, perbaiki. Nah, memperbaiki dalam muhasabah itu urusannya nanti bulan Muharram. Seharusnya pada bulan Muharram kita semua ini muhasabah. Aku sebenarnya tak tahu ini. Tentunya mesti muncul KPI, Key Performance Indicators. Apa indikatornya yang harus kita coba untuk telaah, nanti kita lihat. Maka pedoman yang kedua dari rasa syukur, pedoman yang kedua dalam hidup ini, kita semua ini lagi persiapan pemilihan menjadi ketua kecamatan, camat 1, camat 2, camat 3, camat semua calon yang mau berangkat duluan di Persi. Saya keri aksaruhum lil mauti zikron wa aksaruhum lima ba'dus tidada ulaika ahyas. Rasulullah itu indah caranya beliau mengajar umatnya. Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya yaitu kehidupan setelah mati, mereka itulah ulaika ahyas, orang-orang yang cerdas. Jadi cerdas itu bukan perkara IPA pinter, boleh duit pinter, enggak. Persiapan matinya yang harus bagus. Jadi mati jangan takut karena pasti datang. Bu, tahun 2024
2017 saya hilang setengah menit, alhamdulillah di ICU. Saya melihat kematian dan saya bersyukur saya bisa melihat kematian. Ternyata kematian itu tidak menakutkan, hanya cross waduh. Loh, bener. Makanya tahun 2017 saya dipasang ring. Jadi di sini nih ada garasi. Di dadaku ini ada garasi. Garasi mobil. Karena ring 1 itu waktu itu tahun 2017 itu 200 juta pasang ring. Ring nomor loro ya dikalikan 2 kira-kira pertengahan. Terus tambah akeh ring, tambah larang. Makanya wong bojo kemetak njaluk ayali. Ring ali-ali tak gergeten kan ali-ali tak dodomu pasang ring. Maka mengingat mati itu adalah wajib. Kenapa mengingat mati adalah wajib? Surat Al-Jasiyah 28. Semua makhluk nanti itu akan berlutut. Kenapa? Dipanggil untuk mengambil buku atau menerima buku catatan alladzi tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. An-Nahl 32. Saya ingin matinya seperti itu, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Enak loh husnul khotimah itu. Jalur apa 3 An-Nahl 62. Jangan sampai alladzina tatawaffahumul malaikatu dhalin, yaitu orang-orang yang dimatikan dalam keadaan jelek, yaitu dhalin. Maka ayo sekarang ini kita siap-siap. Kenapa kita siap-siap? Karena apapun Tuhan Allah Azza wa Jalla sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat benar. Surat Al-Hasyr ayat 18. Jangan cepat suratnya tadi. Kalau Al-Jasiyah tadi ayat 8. Iya. Ayat 8. Oh, Jadi tentang setiap umat berlutut. Tadi An-Nahl 32. Ya, itu husnul khotimah. Terus An-Nahl 28. Su'ul khotimah. Oh, yang 28. Nggih, su'ul khotimah. Nggih, yang 32 husnul khotimah. Maka monggo saya ajak kita ke surat Al-Hasyr. Apa surat Al-Hasyr itu? Allah memerintahkan kita ini selalu berbuat benar. 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hai orang-orang yang beriman, ingat loh Bu, Al-Qur'an itu ada 2. Ya ayyuhalladzina amanu, kita semua nih sama ya ayyuhan nas, untuk seluruh manusia. Yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Karena apa? Tidak semua orang itu beriman walaupun dia beragama. Sedangkan yang KTP-nya Islam belum tentu beriman, mau nggak tahu sembahyang. Saya punya sahabat, lihat almonya sembahyang, yuk sholat yuk. Sik, udah lo sik, aku sih kotor, yuk kotor nggak dosa. Gua ini loh, aku sih kotor, aku lihat ada pangeran ngomong nggak iso, soalnya aku sih kotor. Hanya di bibir saja beragama Islam. Hai orang-orang beriman, takullah, bertakwalah kita kepada Allah, dan hendaknya setiap diri kita ini memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita ini di dalam setiap sendi kehidupan, perilaku, perbuatan, percakapan, hati harus memperhatikan hari esok. Ngomong sak ngomong ditonton, jangan sampai menyakiti hatinya orang lain. Kelakuan sak kelakuan, jangan sampai mendolimi orang lain, terlebih lagi orang tua kita. Ingat loh Bu, wong tua itu pangkure adalah anak itu pangkur kita. Kalau kita ini petakilan, anak itu biaya. Jadi ngomong diperhatikan. Perbuatan kita harus mencontohkan perbuatan benar. Karena yang benar pasti baik, yang baik belum tentu benar. Simple sebenarnya. Satu, rasa syukur. Kedua adalah kita
persiapan. Bu, manusia di Indonesia menurut BPS Balai Penelitian statistik rata-rata usia manusia di Indonesia yang namanya wanita itu 55 tahun, laki-laki 50, laki-laki meninggal lebih cepat daripada wanita. Tuh, alhamdulillah. Saya yang laki-laki dendam kan? Alhamdulillah. Artinya Bu, yang sudah 55 lampu kuning, yang sudah 60 alhamdulillah. Kenapa? Bonus. Makanya banyak yang bonus dan banyak semua. Banyak bonus ya? Ya, Ayo banyak bonus 3M dilakokno. M pertama, mandek. Mandek tumikane berbuat salah maksiat. M mandek. Kedua, mesti mantep. Ketiga, ayo madep. Madep ngalor mempersiapkan 2 kali 1. Lek sampe gak ngerti 2 kali 1 ngono, ayo tak jalan kembang kuning. Lho, boten sampe kira ono kembang kuning. Ada yang Islam. Sama dia eling bong lah. Oke. Nah, karena ada perintah selalu berbuat benar, Rasulullah mengajarkan dalam hadis riwayat Tirmizi, hasibu anfusakum qabla antu hasabu wa tazayyanu lir'adi akbar. Koreksilah diri kalian. Koreksi, suruh muhasabah sebelum kalian dihisab. Berhiaslah selalu dengan amal soleh nanti untuk pagelaran yang akbar, pagelaran yang agung, yaitu nanti di hari kiamat, hari pengadilan. Wih jemaah Masjid Ponorogo, kabeh biwai kisah masuk surga dengan kitab ini Pak. Alhamdulillah. Makanya ojo nyekel handphone terus golek pin. Ngarai hisapnya berat. Bu, 3B tadi itu sebagai salah satu solusi. 3M tadi itu patokan saja. Kalau 3B yang sekarang, judulnya 3B. Kalau 3M tadi itu kan, kalau kita ini saat ini, ya. Ayo mandek kalau melakukan kesalahan. Kalau ada yang salah, mandek. Kenapa harus mandek? Karena keimanan kudu mandek. Karena yang jelek itu pasti dihisab. Allah itu hebat. Kejelekan dibalas dengan kejelekan 1 kali, kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau bisa jadi orang itu tenang saja. Karena pasti kita akan menerima pahalanya. Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sebesar biji zarah sekalipun kita berbuat baik, pasti Allah akan membalas berlipat. Ya, makanya istri saya sejak beliau mu'alaf seneng dalam kajian tadi mau berangkat ke sini tadabbur sih, waktu kita tadabbur jam 7 sampai jam setengah 9 kita tadabbur. Ya, satu persatu kita mengartikan bacaan-bacaan sebaliknya panjang dengan ini. Ternyata orang-orang tua wajib hukumnya belajar Quran. Bukit Tinggi itu satu kota di Indonesia yang sangat jarang orang pikun. Karena apa? Otaknya ini terus-menerus ion-ionnya itu diganti dengan apa? Menghafal Quran. Salah satu manfaat membaca Al-Quran itu sudah terbukti Bukit Tinggi yang ada di Indonesia. Nah, jangan tadi sudah mau At-Taubah ayat 2. Maka orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Apa itu? Jannatul Na'im. Sudah pernah lihat? Loh. Belum ada? Belum.
Saya alhamdulillah tahun 2007 sebelum berangkat haji, alhamdulillah saya diajak sosok makhluk untuk melihat siksa neraka. Jangan ya, potong. Muslimnya katanya 2009. Nah, 2007 dididik. Karena 2007 itu kesesatan yang nyata. Ya. Muslimnya 2009. Sebenarnya muslimnya 2009 ketika berangkat haji. Jadi sambil belajar minum air. Akhirnya kelompokan. Ya, karena banyak melogok lagi. Luber. 2017 saya diajak melihat satu tempat. Ditanya pada waktu itu, kamu mau tahu Jannatul Na'im? Iya, mari saya ajak. Terus langsung itu kaki saya itu kelihatan biru. Oh, ternyata kematian seperti ini. Padahal saya sudah tulis surat wasiat di ICU. Saya panggil keluarga saya tulis surat wasiat. Kalau nanti saya mati, ini harta, ini miliknya, ini anak-anak harus bagi. Tulis itu. Wah, istri nangis, anak-anak pada yasin, istri marah. Saya dicebleki. Kenapa? Habis itu hilang. Dan ternyata baru mau masuk ke pintu Jannatul Na'im, wah dengar telinga saya, otakmu sakit, kata istri saya. Bukan makro, bukan. Pak, utangmu si akeh. Anak utang iyo, aku gak sanggup untuk nanggung sendiri. Bangunlah saya di ICU. Ya karena Pak seluruh karyawan menangis karena Pak tubuh saya sudah dingin. Karena waktu itu yang namanya mesin ya, untuk melihat detak jantung saya sudah mulai tidak beraturan, mau mengarah ke flat di sebab belas angin WSWS berarti udah pakai waktu itu sudah ada hanya digentak sama istrinya langsung. Nah, berarti wong wedok iku mandi ngomongi. Padahal biasanya pakai jantung. Kalau pacu jantung itu bisa jadi dok ya, bisa jadi fatal bagi saya. Karena apa? Sudah melemah. Karena pakai ting Ustaz ya. Seperti itu sebelum pakai itu mau dibawa ke National Hospital untuk pakai ting. Jadi saya ini sejak kecil alhamdulillah punya kelainan jantung. Jantung sampai itu iramanya roto. Dek 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 dek. Saya dek dek. Dek dek. Biasa iramaku koplo. Berarti saya punya kelainan jantung. Artinya apa? Itu juga rahmat. Siapa yang ada penyakit gula, alhamdulillah. Kolesterol? Tidak ada. Kolesterol? Alhamdulillah. Harus alhamdulillah karena masih dikasih nafas. Ayo sampai waras tapi nafas sampai duduk. Lebih milih mana? Lebih pilih punya diabetes. Hanya bagaimana caranya untuk menyelesaikan diabetes? Saya punya caranya nanti, cuma nanti sesi yang lain. Diabetes saya itu tidak terdeteksi. Sekarang 130, 120 tiap hari. Anak laboratorium datang ke rumah untuk ngecek GDA, gula darah, puasa. Ya. Dan alhamdulillah sekarang normal. Tensi dulunya 200, sekarang 130/80 normal. Kolesterol saya dulu tinggi, LDL tinggi, normal. Ilmunya apa? Ikhlas. Surat Al-Baqarah, Al-Mardotilah. Semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah, maka tidak ada yang kita takutkan di muka bumi ini. Jadi sing mau tahu orang yang pintulas pun diminta bojo, saya kira wedi. Ayat berapa tuh? Anak saya 3. Insya Allah tadi Al-Ikhlas itu 217 insya Allah ya. Ya namanya Amardotila, ada kata-kata Amardotila. Maka kita lihat sekarang teori 3B. 207 ya? 207. Waminat ya. Amardotila 207 ya. Itu diskon 10 poin 17 sama 7. Maka kita ambil 3B. Kalau 3B ini jenengan bisa mengamalkan, insya Allah, mari siap-siap menjadi manusia baru.
Karena Muharram tahun baru menungsone kudu. Sing baru apa? Akhlake. Kulit sampeyan sing wis kendor iku gak kena nyari maneh. Wis umur 70 ya apa njaluk engker gak iso. Njaluk ayu gak iso ayu kelakuane karena itu inner. Percuma ayu nih kayak Lady Diana tapi kelakuan maksiat tidak ada artinya. Inna akramakum indallahi atqakum, surat Al-Hujurat. Sesungguhnya di hadapan Allah yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Yang pertama iman. Lihat sekarang kondisi manusia di dunia ini. Suratnya Al-Baqarah ayatnya 165. Wa minan nasi mayyatakhidhu min dunillah. Ya dan seterusnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Loh. Jadi di dunia ini ada orang yang menyembah selain Allah, membuat tandingan antara yuhibbunahum kahubbillah. Dan mereka menyintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Keplek. Padahal maksudnya begini, saya merinding ketika saya menguburkan salah satu kerabat saya dan muncul surat Al-Bayyinah. Innal ladzi kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Nangis dulu baca itu. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, orang-orang yang menyembah Allah fi nari jahannam akan berangkat mereka semuanya ke neraka jahannam. Jadi ini kondisi manusia. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Tetapi ada pun orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Jadi dua tipikal manusia di dunia ini. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman kepada Allah. Indonesia itu 87% agamanya Islam. Pertanyaannya 87% yang beriman berapa? Wallahi. Banyak kalau kemudian ada adzan mereka masih nongkrong. Utamanya subuh kadang-kadang jemaahnya cuma 11, satu imam, satu makmum. Padahal ditambah-tambahi as-sholatu khairun minan naum, lebih baik tidur daripada salat. Nemen kebacut. Apa yang kebacut? Di mana letak imannya? Ketika mau ngaku beriman, nanti cirinya orang beriman. Di dunia ini, Islam sebagai negara terbesar atau agama terbesar nomor 2. Yang nomor 1 agama lain. 2 miliar penduduk di dunia beragama Islam. Pertanyaannya tuh, kalau Islam ini koyo opo? Islam sih boleh pinjol. Islam nyakini tonggoni, gak ngerti Islam. Islam sunggal riba, gak ngerti Islam. Islam wanita wong lanang, gak ngerti Islam. Islam isinya pun cuma berhias untuk yang lainnya, bukan untuk suaminya, gak ngerti Islam. Jadi ibu-ibu sekalian, ini peringatan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wala tawallu anhu wa antum tasma'un. Al-Anfal ayat 20. Peringatan, hai orang-orang yang beriman, taatlah engkau semuanya kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah engkau berpaling. Peringatan, berpaling daripadanya. Berarti Rasul yang sudah memberikan kepada kita pengajaran, jangan pernah sekali-sekali kita berpaling. Ciri orang beriman, ciri orang beriman, apabila disebut asma Allah, maka bergetarlah hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nek disebut asma Allah itu getar hatinya. Saya dulu benci sholat. Tapi kalau sudah ada azan, tak tinggal kabeh. Karena apa? Sholat bagi saya itu kebutuhan saya.
Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh sama Allah. Kita butuh bicara sama Allah. Kita butuh memuji Allah. Kita butuh minta sama Allah. Adanya dalam sholat. Maka ketika ada adzan berkumandang kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, taruh semua urusan. Sing arisan, mikir si arisan ini. Sing masak, kompor iki mesti. Terus dipateni nggih kompor. Nggih, Bu, dipateni kompor. Jadi dipateni kompor. Tapi urusan dengan Allah dahulukan. Itu wujud ciri daripada kita punya keimanan yang luar biasa. Sekarang saya tanya, syariat sholat yang mengetahui syariatnya. Ada rukuk, ada sujud, ada takbiratul ihram, itu syariat. Hakikatnya tahu tidak? Hakikat sholat adalah menurut saya surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya beriman kepada Allah, khusyuk semata-mata karena Allah, maka dia tidak pernah berbuat maksiat. Selama dia pernah berbuat maksiat, melakukan maksiat, periksa sholatnya. Jadi kalau jenengan saat ini ada penyakit, jenengan saat ini ada masalah keluarga, anak dan sebagainya, periksa sholat. Alladzina an sholatihim sahun. Jangan sholat-sholatan ya. Jangan sholatnya kayak sholat orang munafik. Sholat kabeh jalur cepet. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaq. Iki 19 ayat. Biasanya kalau di masjid lain di Afrika kan. Di Afrika bukan di sini, bukan di Indonesia. Kalau tarawih ya, tarawih kalau kemudian waladhdallin amin. Yasin, waduh bolu-bolu ini. Itu dihitung isi cidoro telu. Sing paling seneng adalah kul wallahu ahad. Butuh cepat, bukan membutuhkan makna apa yang dibaca. Karena satu ciri dari orang yang beriman, apabila disebut asma Allah maka hatinya bergetar. Orang yang mau berbuat maksiat ketika disebut asma Allah pasti gagal maksiatnya itu. Orang yang mau marah disebut asma Allah maka gagal marahnya. Maka ketika engkau marah ucapkanlah astagfirullahaladzim. Selesai, ya Allah alhamdulillah dosa-dosa hamba, kesalahan hamba, ada asma Allah, maka berarti apa? Maksiat. Itu ciri orang yang beriman. Ojo sing kok gak duwe iman Bu, ngakuni agama Islam, nyebut asmane Allah tapi maling. Gowo kunci T, ono sepeda motor parkir, mulai mepet-mepet, terus kunci T ini dilepasnya nggak dikunci ini, lubangnya sebelum diputer, Bismillahirrohmanirrohim, maling lo kualitas dia. Jadi supaya selamat pengeterapan yang itu. Masih tetap Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zatathum imanan wa ala rabbihim yatafakkarun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Ketika dibacakan surat apapun juga dalam Al-Quran, surat apapun juga dibaca, bertambahlah keimanannya. Bagaimana aplikasinya di rumah dia terapkan, di tempat manapun dia terapkan. Contoh, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dimulai dengan surat Al-Baqarah. Al-Fatihahnya umul kitab kan nih. Ayat kedua, surat keduanya adalah Al-Baqarah. Ayat pertama apa? Dan ada yang tahu artinya kan? Ayat kedua saja. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau percaya bahwa Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, maka percayalah Al-Quran tanpa harus membeda-bedakan, ngambil yang disenangi. Ingat dulu orang-orang Yahudi itu dibenci sama Allah karena apa? Menukar-nukar ayat-ayat. Sampai kemudian mereka mengkhianati hari Sabat dikutuk jadi kera yang hina. Kalau kita belajar dengan kitab Taurat,
Maka orang yang beriman itu Quran itu ketika kita yakin dan kita berroy bahwa ini Quran yang tidak ada keraguan, maka jangan pernah tidak dijalankan sepenuh hati. Kalau mau aman keluarga, rumah menjadi baiti jannati, maka keluarganya menjadi keluarga Quran. Nah, Quran itu biasanya sing seneng, wah sing gak seneng, wah butuh gaya aku ini. Apalagi kalau ibu-ibu, kalau sudah ketemu surat Ar-Maidah 21, kok ngikut? Ayo, siapa sih seneng ayat 21, Ar-Maidah 21? Itu ada di belakang itu bapak-bapak, Pak, kita Pak ya. Bapak seneng. Bapak ngomong sama ibu-ibu. Nah, saya dalam suatu kesempatan saya tidak bahas poligami. Tapi kalau sudah bahas itu, biasanya ibu-ibu marah sama ustadznya. Berarti ustadz ibu mendukung poligami ya? Saya mendukung keputusan Allah. Tapi tidak bahas itu ya, kita lanjut dulu ya. Nanti sampai marah sama saya. Maka kemudian beriman. Satu tadi apa? Cirinya? Apabila dikumandangkan mendengar asma Allah, maka bergetarlah hatinya. Kedua, ketika dibacakan ayat Allah, semakin dia beriman, semakin dia suka, semakin dia cinta sama Allah. Itu saya cerita, istri saya itu paling senang ketika tadabbur. Karena apa? Dibacakan ternyata, oh ternyata maknanya begini ya, oh tafsirnya begini ya. Padahal tafsir cuma Jalalain, Ibnu Katsir. Tapi begitu tahu maknanya, dia mengatakan, berarti Allah ini sudah mengatur 1500 tahun yang lalu. Ketika Al-Quran itu diberikan kepada Rasulullah SAW, berarti hebat ya. Semakin cinta, semakin mengikuti. Maka saya mengatakan, itulah keimanan yang sekarang sudah meliputi tubuhmu. Maka kamu sudah siap mati. Oh sini, ojo sini mati. Kalau bagi saya lebih baik mati dalam keadaan iman. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Maka ketika kita iman sudah ada di dalam dada, termasuk imanlah kepada takdir Allah. Jangan kayak surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu ayat 5, ayat 15, ayat 16 itu kan ada ya. Ya qulu rabbi akroman sama rabbi ahanan. Kalau aku diberikan rezeki, Tuhan itu sayang karo aku. Tapi tidak dikai molok, dikai cobaan, Tuhan menghinaku. Itu ciri imannya sudah luntur. Mau dikasih rezeki, mau dikasih cobaan, Allah itu loh sayang sama kita. Kenapa sayang sama kita? Karena kita ini masih dalam golongan orang-orang mukmin. Berapa banyak agama yang ada di dunia? Banyak sekali. Tapi ketika muncul surat Ali Imran ayat 110 berdebu. Begitu banyaknya manusia di dunia ini, muncul Ali Imran ayat 110, bergetarlah hati saya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah sebaik-baiknya umat dari umat yang pernah ada. Kita ini the best, bukan best. Kita ini the best, pilihan, nabinya pilihan, kitabnya pilihan, masuk surga lebih awal karena kita pilihan. Kita ini the chosen one. Bahasa Inggrisnya the chosen one apa? Umat terpilih. Hebat jenengan itu. Jadi kalau ada orang yang meragukan Islam, orang meragukan Quran, dan dia beragama Islam, imannya pipis. Makanya antar ormas jangan ribut. NU, Muhammadiyah, apapun, ayo bersatu. Kita perangi mereka. Kalau ngubah maghrib dan 10 rakaat, ayo berlawan. Subuh 1 rakaat, ayo berlawan. Jadi simple sebenarnya. Karena rasa syukur itu diwujudkan dengan kita ini fastabiqul khair. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan.
Maka semua takdir yang Allah telah putuskan untuk kita, maka kita mesti menerima dengan ikhlas. Karena apa? Karena semua takdir ini sudah diukur sama Allah untuk kebaikan kita. Kemarin ada satu pilihan di satu tempat pilihan ketua ini dan itu. Akhirnya jadi ketua yang ini yang itu. Dia nggak jadi ketua, marah. Saya bilang ini takdir dan pasti baik untuk kita. Selama semuanya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Jadi ibu sekalian, hidup ini indah. Maka jangan dipersulit apapun. Sing penyakitan yang sekarang ini punya masalah apapun bisa diselesaikan. Fa'idha ma'al usri yusra. Dibaleni mana? Karena manusia gak ngandel. Inna ma'al usri yusra. Jadi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Seperti di sini, mana jalan keluarnya? Itu pintu sudah ada. Quran jelas. Masalahmu di mana? Karena semua dikembalikan kepada Allah. Sampai Rasul ngendikan, hebatnya orang Muslim ini. Apa hebatnya Rasul? Kalau punya cobaan, dia bersabar. Kalau dia dapat rezeki, dia bersyukur. Pernah ada teman saya, yuk kita pergi ke diskotik dulu, ngapain? Ayo syukuran apa? Ini habis terima bonus tahunan. Saya tanya, piro terima? Ya sekitar 200 juta. Yuk, kamu kan sahabat saya, hormati saya untuk datang. Maaf ya, kalau saya untuk datang ke tempat maksiat, saya mau datang, tapi musiknya harus saya ngatur. Lu kok iso ngono? DJ-ne gak apa-apa, DJ-ne aku DJ-ne. Musiknya dung gak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ojo adit mari ngono ngombe komer. Saya ini dulu minum komer dulu. Karena dulu kumpulan saya dulu bekerjanya di perusahaan asing di luar negeri. Teman-teman saya orang asing. Kalau ketemu mesti teler. Namanya juga Homer. Kenapa? Bukan bir, namanya Homer. Kalau bir kan jenis. Kalau dalam ini kan Homer, mereka nggak tahu Homer. Oh, bahasa Quran. Kalau mereka maunya Scotch, yuk minum Scotch, minum Coca, kamu dari situ. Saya kena, ya 3 sloki kecil berbelah digotong pergi ke hotel. Tapi ingat loh, begitu saya mabuk, saya tidak ingat apa-apa. Makanya mengapa kemudian Allah melarang Homer? Lah itu dulu ketika saya masih zaman jahiliyah. Maka ketika orang punya iman, keputusan Allah adalah pada saat sebelum Muharram kita imani apapun yang terjadi. Cuma ibu-ibu mengimani itu begini, apabila kita mengetahui ada yang tidak baik, ayo kita bermuhasabah, mencari kelemahan, memperbaikinya. Maka memperbaikinya itu masuk dalam urusan hijrah. Iman, saya cerita saja kejadian kemarin. Iman, jenengan kalau maos surat Al-Baqarah 216 itu harus diyakini bahwa perintah Allah harus dijalankan. Al-Baqarah 216 sesungguhnya menurutmu itu baik, Allah tidak baik, maka kita mengikuti Allah. Kalau Allah bilang itu tidak baik, menurutmu baik, kita mengikuti perintah Allah. Dan mati dimanapun bisa terjadi. Saya kalau sudah berangkat umroh siap mati, karena itu jihad. Lah kok saya di eskalator dulu, eskalator fenomenal itu, yang depannya Masjidil Haram. Saya jatuh dari ketinggian 7 meter. Jatuh kemarin 2024. Jadi saya menggok begini, difoto sama adik saya dari bawah. Terus saya tidak pegangan. Ini saya menggok begini, itu saya jatuh. Terus saya begini. Ya Allah, kalau hari ini ya Allah, Engkau ambil hamba ikhlas ya Allah.
Tiba-tiba begitu saya mau mobil, tangan saya ditarik sama tangannya gede sekali, pegang tangannya di pegangan. Mak betul-betul. Ini hak nih, aku nang masjid itu hak nih. Sampai saya itu disalami pada video. Adik saya itu video sambil ketemu. Karena apa? Ini mesti celaka kakak saya. Ternyata saya masih diridhoi itu. Artinya apa? Jangan pernah takut kematian. Karena kematian sudah kita nah, maka persiapan yang baik itu orang yang cerdas. Kedua, saya di Masjidil Haram sama istri saya. Naik eskalator lagi. Ini kaos kaki saya masuk ke dalam eskalator, nggak bisa ditarik. Akhirnya masuk. Begitu masuk, saya sudah gini. Saya ngomong sama istri saya, "Mah, aku cacat, Mah." Istri saya doa, "Ya Allah, tolonglah suami saya. Wallahi, tangan gede banget, tarik, set, Mak bedun." Punya piritan Ustaz ini banyak. Punya piritan apa itu? Nah, pilihan apa nanti saya kasih rahasia. Bagaimana menaklukkan para wanita? Jangan, Pak. Tidak ada, tidak ada. Ya, ada. Jadi apa? Allah menyelamatkan kita kalau kita ini selalu nur ilahiyah ini ada di dalam tubuh kita. Maka yang melaku, alhamdulillah, saya ini diceblek berapa banyak orang meninggal. Di depan hati yang diceblek. Silakan tulis nomor rekening saya. Tak. Karena apa? Sangat melaku juga. Ojo dagang kumpul wae. Kita satu. Oke. Jadi yang pertama adalah beriman. Kedua adalah hijrah. Berhijrah. Apa berhijrah itu? Dari yang tidak pernah menjadi pernah, dari yang jelek menjadi benar, menjadi baik, dari yang dilarang sama Allah, tinggalin semua. Yang diridhoi, yang diperintahkan oleh Allah, ayo kita jalankan. Hijrah itu ada banyak, teman saya nggak bahas. Apakah itu hijrahnya i'tiqadiyah, fikriyah, syukuriyah, apapun hijrahnya adalah kita harus mampu dalam hati kita, niat kita, ya Allah, aku akan berubah. Maka jenengan saat sebelum 1 Muharram, lek wong liyane mau ngubah keris, nggih, kan malam 1 Syuro, nggih, karena banyak teman-teman kita yang punya ritual sendiri. Kita juga punya ritual sendiri. Apa itu? Muhasabah. Berhenti mandek yang melakoni salah. Harus berhenti untuk berhijrah. Maka mesti punya KPI, Key Performance Indicators, untuk mencoba melihat keimanan kita, untuk menentukan kita hijrah apa tidak. Patokan hijrah itu adalah mati. Kullu nafsin za'iqatul walikuli umatin ajal. Kalau sudah ajal datang nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Anggap setelah pengajian ini jenengan mati. Loh, supaya kita tahu bahwa apa kesalahan saya saat ini. Contoh, bagian masih punya suami, sudahkah jenengan tawadhu sama suami? Insya Allah. Loh, itu ada KPI-nya. Yang tadi masih punya suami, tolong tanyakan sama suami setiap hari bila mana perlu. Ya. Tuh. Sampai nih bos apa nih dulu? Jempol dukur apa jempol nyungsep? Yang dicari adalah jempol dukur. Ya, masakannya bagaimana hari ini? Biar ngomong suami, supaya kita tahu bahwa kita tidak sakit dari suami. Ya, kopi hari ini bagaimana? Ya ini. Supaya apa? Tugas jenengan itu dalam surat Al-21 membuat nyaman hati suami. Jangan suami tidak dibuat nyaman, nanti pindah ke tempat sebelah. Bu, maaf ya, jenengan kan sudah
semua sudah tahu, utamanya jima, ngapunten. Maka ketika jenengan jima, tanyakan sama suami, ya tadi malam WA. Apa yang kurang ya? Wis tak kok kabeh hati kuwi sabar. Ibu-ibu bagi yang sudah menopause, jangan kecil hati. Orang menopause itu kedokteran. Semangat harus Loh, jangan disebutkan itu. Semangat pasti membara. Karena apa? Laki-laki itu tidak pernah ada matinya. Wanita ada masanya. Tapi itu sudah takdir Allah. Kita disuruh ikhtiar. Karena itu bukan tabu suami istri. Ojo menang. Iki ngono wong lanang duwe ati, Bu. Tuh. Paham nggih? Loh, itu pendidikan seksual yang harusnya ibu-ibu tahu. Nek enggak, Bu, sampai menopause bojo so orang Bu, aku di sis kamling. Ya, gimana? Bu, sis kamling. So berbunyi sama sis kamling ya. Karena apa? Karena sampai tidak membuat dia nyaman. Dan nyamannya suami itu banyak hal. Makanya ayo ngomong secara pribadi. Karena komunikasi inti dari sebuah hubungan. Maka itu salah satu KPI. Jadi kan para orang tua. Sudahkah jenengan membagikan orang tua? Sudahkah orang tua ini bangga punya anak jenengan? Jenengan punya anak. Sudahkah anak ini jenengan ajari ilmu agama? Ojo ngaji pinter anak ini bicara. Ojo ngaji pinter bapak ya bicara. Maka itu menjadi sebuah ukuran. Kita harus berhijrah. Nah, inti tujuan hijrah nantinya adalah surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Ayo masuk Islam secara kafah. Kafah itu wis gak ada ditawar-tawar, blek. Ayo cing kelep. Wis jegur pisan. Loh, karena itu adalah keselamatan. Quran itu indah, loh betul indah. Tidak ada yang menyalahi hakikat manusia Quran itu. Saya dulu saya punya S2 saya itu berkiblat kepada Harvard University. Sekarang saya taruh itu buku-buku Harvard itu Quran. Ada golek orang-orang luar negeri. Quran itu loh lengkap. Terus kurang apa? Dan tidak misalkan masak Bu, jenengi sego goreng ini spesial pakai telur pakai spesial. Karena apa? Tidak ada yang mengalahkan Quran. Sampai di dalam Injil Lukas dijelaskan nanti akan ada penerusku. Muhammad sebenarnya penerusku, kata Nabi Isa alaihissalam, yang akan memberitahukan tentang aku dan menemani kamu selamanya. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran, Taurat, Injil, Quran itu gak ada yang salah karena ini dalam agama samawi. Sama-sama Tuhannya satu, ilah. Hanya caranya berbeda. Kata G. Maka kalau kita mau hijrah, jangan sampai jadi golongan orang-orang yang fasik. Orang fasik itu gampang dilihat. Dengan paus surat At-Taubah 24. Mau hijrah tapi melanggar At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum dan seterusnya. Apabila bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istrimu, ya, wa ikhwanukum wa azwajukum, istri-istrimu, perniagaanmu, kekayaanmu lebih engkau dulukan daripada Allah. Berarti engkau telah membuat fitnah kepada Allah. Jadi itu kalau mau hijrah ayo. Sudah saya tadi cerita surga. Surga itu ada 99 rahmat yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan di muka bumi ini. Di muka bumi ini cuma satu rahmat. 99 disimpan di surganya Allah. Sampai jalur Allah nang surga. Kepengen jilbab berlian,
kun fayakun. Oh, lek sampai nanti jilbab sampai nanti berlian itu pakai tumo ya. Makanya Bu, dunia ini nggak perlu banyak emas, dunia ini nggak perlu banyak perhiasan, nggak perlu banyak dewan. Yang paling banyak adalah amal. Karena ketika kita mati, yang menemani kita adalah amal dan anak soleh. masih dijual buat sumbang masjid. Soalnya ada yang Islam Ustaz, Dalam? ada yang jadal, ada yang jadal. Janda dan tidak janda itu tidak jadi soal. Oke, yang paling penting begini, keimanan kita tahu ada yang salah, menghargai kita mesti harus berbenah, memperbaiki diri, mana yang kita ini salah. Maka kadang-kadang kita ini butuh orang lain. Siapa orang lain yang bisa menjadikan kesalahan kita? Suami. Siapa orang lain yang bisa menjadikan kesalahan kita? Anak. Maka muhasabah itu lakukan. Dan yang terbaik muhasabah setiap hari. Lakukan. Muhasabah terbaik apa? Tahajud. Kontrak. Kontraknya banyak. Bagus. Karena apa? Orang Islam wajib wajib karena supaya bisa sedekah. Hari ini saya sedekahkan kepada yang hadir di sini potongan 5 juta kalau mau umroh bersama. 5 juta. Nah, saya garansi paling murah tak suruh. Tapi harus sama ya KPI-nya. Sedekah. Jadi saya kenapa? Arba'in enggak, saya ambil 12 hari. Tapi nanti setelah sesi nanti ada Mas Fikri yang mungkin Ustaz Fikri yang akan memberitahukan mengenai program. Please. Kalau mau kan jamnya sudah. Kalau Mas Fikri mau menyampaikan sesuatu, jamnya sebelum. Oke. Tadi sudah bicara soal hijrah, yang sekarang bicara soal jihad terakhir. Oke. Ayo kita berjihad. Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ba'tagu ilaihil wasilata wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan wasilah mendekatkan diri dan berjihadlah. Kita ini kalau sudah menentukan kita mau berhijrah, maka kita harus berjihad. Karena apa? Iblis tidak akan rela. Iblis tidak akan rela ketika ada manusia itu mau memperbaiki dirinya untuk berhijrah. Sudah dinas di Quran, suratnya Al-A'raf, ayatnya 16, 17, 18. Okay. Jadi ayat ini yang menyatakan iblis tidak rela. Qala fabima ahwaitani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Karena ya Allah, Engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti ya Allah, aku kata iblis akan menghalangi anak Bani Adam dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, supaya mereka sesat. Sesat apa? Untuk tidak menyembahmu, untuk tidak mengikuti seluruh perintahmu. Makanya kalau ada orang laki-laki yang tidak mau sholat, itu dia simple. Ukuran kebaikan, kebenaran seorang suami adalah dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bagi keluarganya. Sehingga contoh atau praktek di masyarakat ini gampang. Kalau contoh di masyarakat kita bisa melihat contoh di masyarakat ketika kita mau berjihad. Baca surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wa. Orang-orang yang beriman cirinya adalah dia menafkahkan hartanya waktu lapang dan waktu sedekah sampean wis akeh, infak sampean wis akeh. Banyak mana infak sampean sama harta sampean?
Nah, disitulah saya dihukum sama Allah. Dibujui wong telur. Kapokmu. Lek gak kapok ditambahin tuh. Maka saya kapok. Cuman manusia ini kapoknya kapok lombok. Tomat saiki tobat sesuk. Satu Bu, jangan pernah memperkaya di dunia, percuma mati. Sing gowo bojo sampean kawin. Sempit dono sampean aku. Itu biro pusat statistik. Kalau nanti sampai sugi numpuk meninggal lebih dulu qadarullah, maka yang menjadikan ahli waris. Padahal harta itu sampai mengumpulkan begitu susah. Yang pertama, yang kedua, wal kadhiminal goido wal afina anil. Orang yang suka menahan jadi jangan marah-marah. Ojo gondokan. Lek taun wingi gondokan saiki gak ono gondo-gondokan karena gondok di dalam tubuh sampean ini ada hormon yang akan nyerang jantung sampean. Gondok mari ngono di dalam darah lari ke otak dadi stroke, mari gondok gara-gara kudu ngabang. Nanti kalau ini ada pengajian pakai jilbab merah menyala, orang si jilbabnya warna-warni, terus dilokno gondok. Aku sampai di sini yo, pinten ngomelnya gondok, karena gondok hormon muncul, hormon jahat, akhirnya ngantem berat, nang jantung, nang otak, boleh cedro. Gara-gara apa? Marah itu perbuatan setan. Lek dilokno wong lu gak kalon. Yo babal aku ngomong apa? Aku enggak makan ikut kamu, aku enggak menyakiti kamu, tapi kalau usah diomong. Kalau dibunuh orang, dicaci orang, kemarin saya itu difitnah bisa-bisa. Katanya saya ini pusat sesat yang bisa bermain ilmu hitam, ilmu magic. Saya didatangi banyak orang, Ustaz, dengan diomong gini, alhamdulillah. Tenang dulu. Alhamdulillah. Kenapa? Dosa ya. Silahkan. Ayo sampai nanti fitnah saya satu ya. PKB dosaku. Karena kebaikan dengan saya ambil. Tenang. Kalau mau benar kita tabayun. Yang selanjutnya adalah memaafkan orang. Jenengan kalau punya kesalahan, punya masalah sama orang lain nyalain sampean tidak usah nunggu mereka minta maaf. Maafkanlah hari itu juga, maafkanlah saat itu juga, supaya apa? Tidak kelihatan Rif. Memaafkan itu enak. Memaafkan itu enak. Karena apa? Begitu kita memaafkan, kita transfer energi positif. Jadi kalau itu jenengan lakukan setiap hari, iblisnya itu ngamuk. Karena apa? Sampean kalau bisa mengalahkan iblisnya tidak punya pekerjaan, iblisnya pensiun. Tuhan, ini ya Allah, terlalu banyak orang-orang di masjid di Ponorogo yang tidak bisa saya goda ya Allah. Maka sehari ini saya pensiun gara-gara jamaahnya masjid di Ponorogo. Ibu, jadi closing dari ini semua ya, Allah menjelaskan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi surat Al-Imran ayat 139, janganlah engkau bersikap lemah, janganlah engkau bersedih hati, padahal engkaulah semua ini yang hijrah, yang jihad adalah lebih tinggi derajatnya. Ketika orang sudah memutuskan untuk berhijrah, berjihad, Allah angkat derajatnya. Kalau tadi surat Al-Isra ayat 97 mengenai sholat qiyamul lail, ya, dapat maqamah mahmudah, dapat tempat yang terpuji, ini diangkat derajatnya. Jenengan berjihad, jenengan hijrah terus mati, insya Allah syahid. Mending syahid daripada syahid. Oke, sebab kalau sangit itu matinya mati dibakar di api neraka.
ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratuhu wa rizqun karim. Itulah orang yang beriman sebenarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Bu, ini saya praktekkan. Alhamdulillah, kalimat terakhir tadi, kalimat terakhir ya. Maghfirah tuwa rizqun karim. Rezeki dibuka dulu. Jenengan kepingin kaya, ayo. Jenengan kepingin punya harta banyak, ayo. Tapi yang berkah, yang barokah, iman dipupuk, mumpung ini ya, tahun baru. Yang jelek-jelek tinggalkan, tapi harus muhasabah. Allah angkat, Allah buka rezeki. Babi ayya Allah nikmat mana lagi nanti yang akan kita dustakan. Allah sudah kasih semuanya. Saya adalah saksi apa yang benar di sini. Ketika saya terapkan 3 kunci tadi, ternyata rezeki itu wes salah. Tekor rezeki ini. Anak saya 3 Bu. Dulu waktu saya ngajari anak-anak itu 3 anak saya, laki, perempuan, laki, semuanya dokter. Tidak mudah aturnya, tapi ternyata Allah tetapkan gampang. Melalui apa? Tadi itu beriman, berhijrah, dan berjihad. Ternyata gampang atur anak. Allah sudah tetapkan dan Allah sudah atur. Alhamdulillah semuanya sudah. Makanya punya rumah sakit karena anaknya dokter semua. Nah, itu pun saya paksa. Jadi dokter. Begitu Pak. Madi itu adik saya. Jadi Madi itu menikah dengan adik saya. Namanya Dokter Handini. Nah, Madi itu dulu agamanya Hindu. Kemudian dia malah masuk ke Islam. Jadi simple. Kunci hidup 3B. Berhijrah, berjihad. Oke. Jam 11 musik kubilah sibal turut ada bertabung salam alaikum. Kita tidak boleh marah, tapi kata dokter jiwa itu marah itu gila besar. Ibu, apabila ada yang mengajak dalam hati, apabila ada orang yang menyakiti kita tidak perlu marah, karena hormon kortisolnya akan muncul. Hormon itu akan menyerang bawah ke pusat otak. Marah dengan cara yang berbeda. Apa? Istighfar. Maka ketika kita disakiti oleh orang lain, istighfar. Hamdalah. Kalau kita mau menyelesaikan, kita diperbolehkan untuk melakukan apa? Tabayun. Bu, yuk, saya kok dengar ini saya dapat berita seperti ini, apakah ngapunten ya? Tabayun. Bila mana ternyata itu, oh enggak kok itu masalah paham aja. Alhamdulillah. Pakai balik. Ingat Rasulullah pernah bersabda, orang mukmin yang sejati adalah orang yang dia selamat dari tangan dan lisannya orang ini. Maka dimanapun kita harus berkah bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya kita adalah yang berguna buat orang lain. Jadi marah, kalau dalam surat Al-Luqman ayat 19, itu salah satu perbuatan sombong dan Allah benci. Karena itu perbuatannya iblis. Apalagi marah-marah teriak-teriak, berarti